Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarinah Mika Sibarani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan memperagakan pembelajaran kelas rangkap di SD. Selamat pagi anak ibu, apa kabar semuanya? Oke, di kelas ini kita agak asing ya, karena berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Di mana di kelas ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5 digabungkan dalam satu ruangan. Nah, yang di sebelah kiri ibu adalah kelas 4, di sebelah kanan ibu adalah kelas 5. Di mana pada saat hari ini kita bergabung karena guru kelas 5 tidak bisa hadir ya. Anak ibu semuanya, saya bertanya dulu, apa kabarnya kelas 4? Sehat. Kelas 5 apa kabarnya? Sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita harus menjaga sikap yang baik ya. Baik itu kelas 4, baik itu kelas 5. Nah, hari ini sebelum masuk pembelajaran, ibu mau bertanya nih, apa di kelas ini ada yang tidak hadir? Oke, kelas 4 hadir semua, kelas 5 hadir semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, anak ibu, hari ini ibu akan memberitahukan bahwa untuk kelas 4 itu kita belajar tentang hewan dan jenis makanannya ya. Hewan dan jenis makanannya. Nah, ya. Sementara nanti ibu di kelas 5, ini kelas 4, ini kelas 5. Sementara nanti di kelas 5, ibu menjelaskan atau mengajarkan tentang karangan, ya. Karangan tertulis dan tidak tertulis atau disebut dengan lisan, ya, anak ibu. Nah, tetapi sebelumnya ibu menjelaskan yang kelas 4 dulu. Nah, minggu yang lalu kelas 4 sudah belajar tentang hewan, yaitu tentang hewan liar dan hewan jinak atau hewan buas dengan hewan peliharaan. Nah, hari ini kita belajar dengan jenis makanannya. Anak ibu semuanya, kita itu bisa menggolongkan beberapa jenis hewan yang memiliki makanan berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan hewan pemakan tumbuhan. Apa tadi anak ibu? Hewan pemakan tumbuhan. Ya. Hewan pemakan tumbuhan biasanya disebut dengan herbivora. Diulang lagi anak ibu. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ya. Apa saja hewan pemakan tumbuhan? Ya. Apa saja hewan pemakan tumbuhan? Di sini ada ibu golongkan, ya. Di sini ada ibu golongkan hewan herbivora. Nah, hewan herbivora ini terdiri dari kambing, ya. Kemudian ada monyet, kemudian ada kuda, ada sapi, ada gajah, dan ada apa ini? Jerapah, ya, dan masih banyak lagi. Jadi hewan-hewan herbivora ini adalah khusus pemakan tumbuhan, ya, khusus memakan tumbuhan. Artinya kalau kita memberikan daging, dia tidak akan memakan, ya anak ibu. Nah, selanjutnya ibu juga akan menjelaskan itu ada hewan pemakan daging, ya. Hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Karnivora. Ibu ulang, hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Karnivora itu terdiri dari hewan-hewan ini, ya. Ada apa ini? Ada ular, ada kucing, ya, ada singa, ada harimau, ada hiu dan lain sebagainya. Ada burung gagak. Jadi ini adalah khusus memakan daging-dagingan.
kembali ke tempat tadi, kalau kita kasih rumput, maka si singa itu tidak akan memakan. Kalau kita kasih ke kucing itu kangkung mentah, dia tidak akan memakan, karena si kucing hanya memakan daging ikan, tulang, dan lain sebagainya. Ya anak ibu, sekarang ibu menjelaskan tentang omnivora. Omnivora ini adalah hewan pemakan segala-galanya, yaitu dia memakan rumput juga, memakan daging juga. Jadi mana yang enak dia makan gitu. Jadi digabungkan herbi dengan karnivora, maka menjadi omnivora, yaitu pemakan segala-galanya. Di sini ada apa? Ayam, bebek, ya kan? Ada babi. Kemudian ada udang dan lain cicak, semuanya ada di sini. Ini adalah pemakan segala-galanya. Oke, paham anak ibu semuanya? Ya, paham ya? Oke, paham. Nah, hari ini juga ibu kan sudah membagikan 4 kelompok. Ya, ibu sudah membagikan 4 kelompok. Maka anak ibu semua yang ada di kelompok itu mencari jenis-jenis hewan yang akan ibu bagikan, dikelompokkan kepada jenis makanannya, ya, dikelompokkan dalam jenis makanannya. Oke, semuanya langsung ke tempatnya masing-masing, dan 1 orang sebagai ketua kelompok, ya, 1 orang sebagai ketua kelompok. Nanti setelah selesai, anak ibu 1 kelompok maju ke depan untuk mendeskripsikan apa saja hewan-hewan sesuai dengan jenis makanannya. Oke, kembali ibu ke kelas 5. Nah, anak ibu sekalian, hari ini ibu masuk di kelas 5. Ya, sekarang anak kelas 5. Tadi sudah selesai anak kelas 4. Mereka sudah mengerjakan tugasnya. Hari ini kita masuk di kelas 5. Anak kelas 5 sudah siap ya untuk belajar hari ini? Oke, untuk kelas 5 hari ini kita belajar tentang karangan tertulis ataupun tidak tertulis. Tetapi sebelum kita belajar karangan, terlebih dahulu kita itu belajar yang namanya kerangka karangan, ya. Karena dari kerangka karangan kita bisa membuat sebuah karangan yang sudah teratur karena berdasar kerangka tadi. Jadi sebuah karangan bisa berdiri jika ada sebuah kerangka karangan. Apa saja yang terdapat dalam kerangka karangan itu adalah yang pertama, kita membuat dulu tema yang akan mau kita sampaikan atau kita tulis dalam karangan. Contohnya nih, ibu membuat 1 tema tentang kesehatan. Dari tema kesehatan ini kita membuat 1 judul, ya. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan, karena kita kan membuat kerangka, maka kita menentukan temanya dulu. Dalam penentuan tema kita bisa membuat judul dari berdasar tema tadi. Contoh tadi kesehatan, maka judulnya adalah bahaya merokok. Ya, kemudian nomor 2, kita membuat kerangka. Mengapa rokok itu berbahaya? Ya, kenapa berbahaya? Yang ketiga, kandungan zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok? Kita buat di situ poinnya, nikotin, gas CO atau tar. Kemudian penyakit yang ditimbulkan dari merokok, ya, misalnya kanker paru-paru, kemudian bronkitis, kanker, gangguan kehamilan, gitu ya kan. Kita jelas tahu dalam bungkus rokok saja sudah dituliskan penyakit yang disebabkan. Tetapi masih ada juga manusia atau orang-orang yang masih merokok, padahal jelas di sampulnya itu sudah dituliskan bahwa itu sangat mengganggu kesehatan. Kemudian adalah bagaimana cara kita berhenti untuk merokok, ya. Bagaimana cara kita berhenti dari merokok? Yang pertama adalah niat, kemudian adalah olahraga, yang ketiga adalah mengkonsumsi buah apel hijau, ya. Nah, anak ibu, ini saya akan bacakan 1 karangan berupa bahaya merokok. Jadi ini termasuk jenis paragraf atau jenis karangan persuasi, ajakan. Nah, ini ibu akan membagikan 1 per kelompok, ya. Boleh ketua kelompok diambil, ya. Oke. Nah, bagikan ke kelompok masing-masing 1 kelompok karangan yang ibu buat berjudul bahaya merokok. Baca sebentar. Oke, selesai, sudah dibaca. Dari situ anak ibu sudah paham ya, bahwa dalam karangan ibu itu tujuannya mengajak kita supaya tidak merokok. Nah, anak ibu, dalam karangan itu terdapat beberapa jenis. Ada 5 jenis dalam 1 karangan, ya. Karangan yang pertama itu adalah narasi jenisnya. Jenis narasi ini adalah cerita, ya.
berupa novel, cerbung, dan cerpen ya. Yang kedua adalah persuasi ajakan. Ajakan ini adalah sama yang ibu buat di karangan tadi. Yang anak ibu baca kelas 5 itu sama, itu adalah persuasi, di mana si pembaca ya bisa melihat atau si penulis membuat karangan ini supaya pembaca itu mengikuti. Si penulis membuat karangan ini bertujuan mengajak si pembaca untuk melakukannya, gitu ya. Contohnya karangan yang ibu buat kemudian adalah cara menghindari demam berdarah, Aedes aegypti. Apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Contohnya pada musim hujan menimbun benda-benda yang tidak dipakai, tidak membiarkan ember berisi air berhari-hari sehingga nyamuk bertelur di situ. Yang berikutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat. Biasanya pendapat ini ada pada saat orang membuat karya ilmiah ataupun menurut para ahli, itu biasanya argumen yang argumentasi berupa pendapat. Yang berikutnya adalah eksposisi. Ini adalah pemaparan karangan yang berupa ilmu pengetahuan. Contohnya manfaat jahe dalam kesehatan, kemudian adalah manfaat kunyit, hidroponik, dan lain sebagainya. Yaitu bertujuan adalah memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian adalah deskripsi. Ini adalah karangan berupa gambaran. Yaitu contohnya adalah kita bisa menulis sebuah karangan itu bertujuan supaya si pembaca itu bisa membayangkan yang sudah dibacakan. Contohnya menceritakan lokasi taman, menceritakan sebuah ruangan, menceritakan sebuah hutan gitu. Jadi kita bisa membayangkan kalau di hutan itu ada pohon ya, akar, semak belukar, ada hewan-hewan buas, ada suara-suara burung gitu. Jadi kita bisa membayangkan hutan itu seperti apa, maka itu termasuk dengan deskripsi. Anak ibu, sesuai sudah ibu jelaskan, hari ini sesuai dengan kelompok masing-masing ibu akan membagi setiap kelompok menurut jenis karangan. Adalah yang pertama, narasi dikerjakan atau dituliskan oleh kelompok 1. Kelompok 2 itu menuliskan karangan berupa persuasi. Kelompok 3 menuliskan karangan berupa argumentasi. Yang keempat adalah menuliskan karangan berupa eksposisi, dan yang kelima adalah deskripsi. Oke, bekerja dengan baik, tidak banyak suara, tidak berjalan-jalan dengan tenang ya. Kemudian ibu akan kembali ke kelas 4. Oke anak ibu kelas 4, hewan-hewan yang akan dikelompokkan tadi ya sesuai jenis makanannya. Oke, maju kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis makanannya, hewan apa saja yang herbivora, hewan apa saja yang karnivora dan omnivora ya. Oke anak ibu, kelompok 1 maju, tepuk tangan, bagus. Kelompok 2, oke bagus, tepuk tangan juga. Kelompok 3, bagus, tepuk tangan. Kelompok 4, bagus, tepuk tangan juga ya. Berarti dari sini ibu ambil kesimpulan bahwa rata-rata anak ibu sudah paham dengan jenis hewan dan makanannya, karena dari yang sudah ditampilkan ke depan rata-rata semuanya benar ya. Ibu dapat ambil kesimpulan, anak ibu dapat memahami apa yang ibu jelaskan. Anak kelas 5, anak ibu kelas 5 sudah siap karangannya nak? Oke, sudah siap. Boleh tampil ke depan kelompok 1, bacakan karangannya yang berupa narasi. Bagus. Kelompok 2 berupa persuasi. Bagus. Kelompok 3 berupa argumentasi. Bagus. Kelompok 4 berupa eksposisi. Bagus. Kelompok 5 berupa deskripsi. Bagus ya. Semua bagus. Dari sini juga ibu mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini tentang karangan di kelas 5 tercapai dengan baik ya, karena anak ibu semuanya sudah bisa. Baiklah anak ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang mau bertanya anak ibu? Tidak ada. Oke. Baiklah, untuk saat ini kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Anak kelas 4 dan kelas 5 ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik, dan apa yang ibu sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Oke, kembali rapikan mejanya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Oke, kepada ketua kelas boleh dipimpin dalam doa.